atau anak soleh. Tuh kan? Amin. Mestinya tadi kita nggak usah nengok aja, Bang. Nggak boleh begitu. Gimana sih? Baru niat aja udah dapet pahle. Apalagi kalau udah dijalanin sama luhur, pahlenya gede bener. Ya kan, Lang? Bang, tadi Abang nengokin Haji Maimunah kan? Iya, jadi emang kenapa? Abang diusir nggak? Juga gua kagak butuh doa mereka karena gua yakin doa gua lebih makbul dari doa mereka. Secara haji 2 kali gua pakai biaya sendiri lagi, bukan dari hadiah kayak si Sulam. Assalamualaikum Haji, Bu Haji. Assalamualaikum. Bu Haji, Pak Haji, yang sabar ya. Orang sabar disayang Allah. Gue udah tahu, nggak usah lo ajarin. Kalau Bu Haji udah tahu, jangan marah sama kita berdua dong. Apalagi kan Bu Haji lagi sakit kayak gini. Lu udah tahu gue ini lagi sakit. Kenapa lu nengokin gue pakai tangan kosong? Kagak bawa apa-apa. Bawa kayak apa? Lah tadi kenapa ditolak mereka bawa buah? Bukannya diambil. Itu kan juga usulan saya, Pak Haji. Iya Bu Haji, Pak Haji. Itu kan usulan Ani berdua sama Mali. Kan Pak Haji Sulam supaya nggak bawa tangan kosong, beli buah dulu di depan rumah sakit. Ya nggak, Mal? Iya. Bukan gue yang nolak. Dia nih. Maimunah sama Muhyiddin kagak ada terima kasihnya. Kita tengokin, kita besuk, kita malahan yang diusir. Di manusia apa bukan sih, Cici? Tahu gitu tadi kita mendingan lanjutin dangdutan Bari daripada kesini juga nggak diterima. Dar, udah nggak usah diseselin. Lagian ngapain juga sih lo bawa lagi tuh buah? Bikin malu aja, borok sikutan tau nggak? Udah ngasih diminta lagi. Cing, kagak apa-apa daripada mubazir. Mendingan dimakan sama Badar. Dia lagi gegaras. Lihat tuh mulutnya si Badar, udah kayak codot. Perbaikan gizi Bari. Mau? Udah lah, makan daripada mubazir. Mau nggak? Doa dulu, doa. Emang hati Muhyiddin sama Haji Maimunah itu sudah tertutup, Ji. Kagak mau menerima saran-saran siapapun. Namanya juga manusia, Mang Ojo. Hatinya berbeda-beda. Udah biarin aja. Saya mah udah biasa digituin sama keluarganya Haji Muhyiddin. Yang penting kan niat awal kita nih baik. Iya nggak? Iya. Terserah dia tanggapannya kayak gimana. Ya. Ji. Bener, Ji. Udah, Ji, apa kemalu-malu galak. Oh iya. Cuman niatnya kan buat Haji Maimunah. Iya kan ditolak. Mi, rum mohon sama Umi. Umi jangan kait-kaitkan sakit Umi itu sama keluarga Bang Haji Sulam ya. Tadi kan kita udah dengar dokter bilang apa. Umi itu kena penyakit kanker serviks stadium 3. Jadi gak ada hubungannya sama Cing Nelan. Apalagi sama tuduhan Umi sama Abah. Yang bilang kalau Umi itu disantet atau diteluh. Tuduhan Umi itu udah sangat zolim, Mi. Ya. Astaga. Ini Abah sama Umi lu nuduh Cing Nelan sama Sulam kayak gitu, Rum. Yang ngerasain sakit tuh gue, Rum. Bukan lu. Jadi Umi bisa feeling siapa yang bikin Umi sakit. Emang sejak habis minum obatnya si Nelan, Umi ngerasain nih badan Umi ada sesuatu yang gak enak. Iya, Mi, tapi Umi jangan sembarangan feeling gitu. Cing Nelan juga ngerti kok soal penyakit. Penyakit Umi ini udah lama ada di diri Umi, tapi sama Umi gak pernah dirasain kan? Lu turun pendidikan tinggi sampai ke Kairo, tapi lu percaya aja sih sama si Nelan yang cuma lulus pesantren kilat. Ya secara Nelan dia tuh cuma tukang obat keliling yang kebanyakan buah dan nipunya. Umi dengerin Rum dulu ya. Yang paling penting harus Umi ketahui supaya Umi itu gak salah dan Umi gak malu. Kanker serviks itu gak sama kayak penyakit diare, Mi. Yang kalau salah konsumsi terus langsung kelihatan efek sampingnya. Kayak waktu Abah kemarin itu. Ya kan, Bah?
Bang, aku aja dah. Yang bikin abang sakit kan bukan kuda larinya Cing Nelan, tapi lada yang sebotol. Bolak-balik kamar mandi, ya nggak? Kayak ganti SIM. Diam lu, Mut. Berisik aja lu. Ada empok lu sakit juga. Nah, empok kenapa sakit? Kan tadi udah dijelasin sama Rum. Hasil pemeriksaan medis. Makanya dengerin. Itu penjelasan yang bermutu, kagak kampungan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya, selama ini gue tuh nggak ada gejala apa-apa. Gue sehat, tapi sehabis gue minum obat sih Nelan. Tahu-tahu gue tepar nih kayak begini nih. Itu karena selama ini Umi tuh nggak pernah ngerasain apa yang ada di diri Umi. Jadi tiba-tiba Umi udah stadium 3 sekarang. Waduh, stadium 3 tuh udah parah, Pok. Harapan hidup tuh tipis. Paling dokter tak kasih tahu tuh. Hidup empok tinggal hitungan hari doang. Nah, tuh lihat tuh adek lu tuh nyumpain gue tuh. Katanya umur gue tinggal dihitung nggak hari doang. Ya Allah, kejam bener sih adek lu. Mut, terbanget lu ya. Bikin bini gua nangis ketakutan begitu. Udah, Min. Aduh, penyakit ini bisa disembuhkan gak sih? Bisa kok Umi. Yang penting Umi lu bisa lebih cepat sembuhnya, Rum. Jangan lama-lama rumah sakit. Bisa bangkrut kita, Rum. Biayanya mahal banget. Rum heran. Ini soal kesembuhan Umi apa soal biaya rumah sakit sih? Dua-duanya, Rum. Abah, pengobatan Umi itu harus bertahap. Rum juga udah bilang kok ke dokter, ya kalau bisa dirawat jalan aja. Tapi emang harus bertahap, Bah. Itu yang penting, Rum. Robat jalan. Kalau tinggal di rumah sakit, Rum, tiap menit itu ada rupiahnya, Rum. Ntar Umi lu bisa stres berat nih. Apalagi abah lu. Dia juga bakal bisa stres berat, Rum. Mikirin biayanya. Nah kalau abah lu stres, dia bisa juga sakit. Ntar dirawat juga. Jadi berlipat ganda tuh biayanya. Ya ampun, ini laki bini nih kompak ya. Kayak pinang dibelah sama kampak. Cing, jangan gitu dong. Bercanda terus sih dari tadi. Lagian otaknya duit mulu. Mikirin biaya, bukan kesehatan. Gini aja dah. Gue nih cuman bilang doang nih, kalau dibutuhin ya kesini, kalau kagak mendingan ke rumahnya Yayang Aye, Atika sayang. Udah deh, lu jangan pendengerin mulut si Mahmud deh. Dia mah benalu susah, tetep aja benalu. Pokoknya Rum, usahain biar Umi ini jangan terlalu lama di rumah sakit ya. Gampang. Suntik mati beres. Lu aja mampus lu. Udah ya, Rum. Lu buruan urus segala sesuatunya. Bagaimana baiknya buat Umi lu nih. Abah serahin semua ke lu. Abah bisa tambah stres kalau ikut ngurusin. Iya, Bah. Rum urusin dulu ya. Pokoknya, Umi istirahat aja dulu. Umi jangan mikirin apa-apa. Sama Umi tuh jangan seuzon terus sama orang ya. Kalau gitu Rum pergi dulu ya. Jangan ngapa-ngapain Umi. Lu berdua nih, dengerin tuh omongan anaknya. Mau sehat kagak? Atau mau disuntik mati? Gue bilangin dokter sekarang nih. Udah, Rok. Jangan lu pikirin sampai ke dalam hati. Jangan. Kasihan nih jabang bayi lu. Ntar terpengaruh, tahu ah. Kalau cuma nggak habis pikir, Mak. Kok Haji Maimunah begitu sama kita? Kita udah niat baik, besuk dia. Malah dia sombong. Nuduh yang enggak lagi. Yang bikin Roh sakit hati, Mak. Dia nyinggung-nyinggung soal bayi dalam kandungan Roh ini. Roh sakit, Mak. Udah. Jangan lu pikirin. Jangan. Cuekin aja. Anggap aja angin lalu. Lu sekarang mesti mikirin yang bagus-bagus aja, yang baik-baik aja, yang positif-positif aja. Yang jelek-jelek, jangan pikirin. Ya, jangan. Kasihan. Nih, anak lu, calon anak lu nih. Ntar keganggu bagaimana. Kalau lu pinggir yang baik-baik, yang bagus-bagus, ntar anaknya baik bener deh. Jadi anak soleha atau anak soleh. Tuh, kan? Amin. Mestinya tadi kita nggak usah nengok aja, Bang. Nggak boleh begitu. Gimana sih? Baru niat aja udah dapet pahle. Apalagi kalau udah dijalanin sama lu, pahlenya gede bener.
Ya kan, Lam? Bang, tadi abang neukin Haji Maimunah kan? Iya, jadi emang kenapa? Abang diusir nggak?